Pemirsa, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan kami. Kali ini di sela-sela kegiatan, khusus edisi kali ini, kita tidak akan mereview kegiatan, tapi akan menjawab dari banyaknya komentar-komentar yang ada di kolom YouTube, kanal YouTube. Kita ulas dalam satu video ini, review kegiatan bercocok tanam cabai dari mulai awal kegiatan pengolahan tanah sampai umur vegetatif yang kita lakukan selama ini, baik teknik pemupukan maupun penyemprotan insektisida dan fungisida. Yuk kita bahas satu persatu. Untuk lahan cabai kaliber saya seluas kurang lebih 1000 meter persegi ini, di tahap awal setelah selesai pengolahan tanah kita menggunakan pupuk yaitu NPK Ponska 1 sak ditambah TSP 1 sak yang dalam aplikasinya dicampur dengan produk Dutagron yaitu 1 kilo. Selain itu kita juga menggunakan pupuk kandang kurang lebih 40 karung sekitar 30 kilo dan proses pengapuran menghabiskan 40 karung kapur dolomit. Ini adalah rangkaian produk-produk yang kita gunakan selama ini, dari mulai pengolahan tanah hingga menjelang perpindahan dari fase vegetatif ke generatif, yaitu pada umur 60 hari. Produk-produk ini digunakan dengan sistem kocor maupun spray atau semprot. Kita akan ulas satu persatu. Pemirsa, kita akan mengulas satu persatu produk, baik dari pupuk, pestisida, insektisida maupun fungisida yang selama ini kita pakai dari umur awal hingga fase vegetatif, yaitu umur terakhir 60 hari. Kita akan bahas satu persatu, tapi secara prinsip kita bangga memakai produk Indonesia. Produk Indonesia tidak kalah dengan produk luar negeri, dengan kualitas tetap bagus namun harga terjangkau. Karena apa? Secara umum bisnis kita menggunakan prinsip ekonomi dengan menggunakan modal sekecil-kecilnya tapi berharap hasil yang sebesar-besarnya. Itu pemirsa, kita ulas satu persatu produk-produknya. Produk pertama yang akan kita bahas di sini yaitu Dutagron. Dutagron ini mengandung bahan aktif fipronil 2%. Fungsi dari Dutagron ini adalah ketika diaplikasikan bersamaan dengan aplikasi pupuk dasar, yaitu dengan dosis 10 kilo per hektar, atau karena luasan saya ini cuman kurang lebih 1000 meter persegi, jadi saya cuman menggunakan 1 kilo saja. Sekedar pemirsa ketahui kenapa saya menggunakan Dutagron ini, karena untuk produk-produk yang lain kandungannya fipronil itu hanya 0,3%, sedangkan Dutagron ini mengandung bahan aktif fipronil 2%. Jadi kurang lebih hampir 7 kali lipat dari produk yang ada di pasaran, namun dengan harga yang relatif sama, yaitu kurang lebih 1 kilonya adalah 35.000. Jadi aplikasinya pupuk NPK, Ponska dan TSP 1 sak 1 stak dicampur dengan Dutagron 1 kilo, kemudian kita taburkan bareng pemupukan awal. Fungsi dari Dutagron ini yaitu untuk mencegah dan mengendalikan adanya serangan uret, jangkrik, belalang, ulat tanah, yang biasanya uret ini juga sudah ada ikut di dalam pupuk kandang. Makanya ketika pemakaian pupuk dasar kita campur dengan Dutagron untuk mengendalikan hama-hama yang tadi saya sebutkan. Produk selanjutnya adalah fungisida Dutasep.
Bisa kita lihat di sini, Dutasep ini mengandung mankoseb 50%, kuper atau tembaga 25%, dan silika 10%. Nah, kenapa saya merekomendasikan produk Dutasep ini? Karena kalau kita bicara fungisida, itu pada saat musim hujan seperti ini, kita biasanya harus menggunakan fungisida kontak, terutama kontak kuat. Dimana untuk produk golongan fungisida kontak itu ada mankoseb, manep, kemudian ada zinep, ada tiram. Nah, untuk yang kontak kuatnya ada dari golongan kontak kuat adalah klorotalonil, kemudian tembaga. Nah, produk Dutasep ini sudah mengandung 3 bahan aktif kombinasi antara mankoseb, fungisida kontak, dan koper atau tembaga, di mana tembaga ini adalah kontak kuat dan kandungannya hanya 25%, sehingga aman digunakan dari fase awal hingga akhir. Sekedar pemirsa perlu ketahui, untuk koper atau tembaga yang bisa menyebabkan efek berhentinya pertumbuhan yaitu jika mengandung lebih dari 50%, sedangkan Dutasep ini mengandung koper atau tembaga hanya 25%. Perlu pemirsa ketahui, untuk Dutasep ini sesuai yang sedang trending saat ini, warna tepungnya adalah biru. Dan seperti yang saya sampaikan di awal, saya merekomendasikan produk ini karena mengandung 3 bahan aktif, namun dengan harga yang relatif murah. Untuk 1 kilo Dutasep ini di pasaran hanya kurang lebih 90.000 dan sudah mengandung 3 bahan aktif. Untuk pengendalian fungisida, pengendalian jamur, fungi maupun bakteri, kita pakai Dutasep ini baik secara kocor maupun semprot dengan dosis 2 sendok tiap tangki. Jadi untuk proses pengocoran kita selalu menggunakan Dutasep dengan dosis 2 sendok per tangki. Demikian juga untuk penyemprotan, kita juga selalu menggunakan Dutasep 2 sendok per tangki, kurang lebih 20 gram. Nah, untuk yang berikutnya, fungisida sistemiknya, karena dari pengetahuan yang saya dapat, di musim penghujan yang dengan cuaca yang sangat ekstrim ini, curah hujan tinggi, kita tidak bisa hanya menggunakan fungisida kontak, namun harus dimix dengan fungisida sistemik. Salah satu fungisida sistemik yang saya pakai adalah Provos, yaitu dengan bahan aktif Simoxanil 50 WP. Ini selalu dimix dengan Dutasep, baik dikocor atau semprot, dengan dosis 1 sendok per tangki. Perpaduan penggunaan antara Dutasep dan Provos ini sangat efektif untuk mengendalikan selain penyakit layu fusarium, bakteri Xanthomonas, ataupun penyakit Phytophthora yang bisa mengakibatkan serangan busuk daun maupun busuk batang yang sangat rawan di musim penghujan. Jadi selalu saya mix antara Dutasep dan Provos, yaitu agar kombinasi antara fungisida kontak dan sistemik. Fungisida yang berikutnya yang kita pakai adalah trifloxat, di mana trifloxat ini mengandung bahan aktif trifloxystrobin 50 dan tebuconazole 100. Sekedar info dan berbagi pengalaman untuk teman-teman pemirsa semua, bahwa fungisida ini adalah mix dari golongan azol dan golongan azoxystrobin, di mana untuk golongan azol ada terdiri dari hexaconazole, difenoconazole, tebuconazole, propiconazole, dan kebetulan trifloxat ini sudah 1 paket mix dengan trifloxystrobin dalam 1 kemasan, sehingga kita tidak usah repot mencampur dengan bahan aktif lain, cukup menggunakan trifloxat. Biasanya kita pakai mulai umur 55 hari bersamaan dengan penyemprotan, dan usia 60 hari untuk kegiatan pengocoran dengan dosis 10 mili atau setengah tutup per tangki.
Ini sangat efektif untuk mengendalikan bercak daun atau Alternaria dan untuk pencegahan antraknus atau busuk buah. Bisa pemirsa lihat, ini adalah salah satu hasil atau efikasi dari penggunaan produk insektisida maupun fungisida, terutama trifloxat. Ini dia, bisa kita lihat di sini, daunnya itu menjadi lebar dan tebal. Di mana daun yang lebar dan tebal ini akan sangat berpengaruh ketika terjadi proses fotosintesa, di mana daun yang lebar ini dia akan memasak seluruh nutrisi makanan yang dihasilkan oleh akar melalui proses fotosintesa dengan bantuan matahari. Semakin lebar daun, maka semakin banyak stomata atau mulut daun yang bermanfaat sekali untuk memasak sari makanan yang dihasilkan dari akar dan diproses oleh daun. Ini salah satu efek dari penggunaan trifloxat, baik melalui kegiatan pengocoran maupun penyemprotan. Untuk mengendalikan hama ulat grayak, kita menggunakan produk Prokil, di mana Prokil ini mengandung bahan aktif betasiflutrin 25 gram per liter dan asefat 250 gram per liter. Kita menggunakan betasiflutrin karena produk ini sangat cocok selain untuk hama ulat grayak dan bisa untuk hama ulat tanah yang bersembunyi di dalam tanah. Dan asefat sendiri di sini berfungsi untuk membungkerkan telur atau bersifat ovisidal. Jadi saya menggunakan Prokil ini cukup 10 mili per tangki, dan bisa lihat di video-video saya sebelumnya, ulat grayak maupun ulat tanah bisa terkendali dengan produk Prokil ini. Selain untuk mengendalikan ulat, Prokil ini karena mengandung bahan aktif asefat 250 gram per liter, juga bisa sangat efektif untuk mengendalikan hama lalat buah yang biasanya ketika mulai fase generatif, lalat buah ini akan mengganggu pertumbuhan bakal buah. Pada tahap persiapan lahan, setelah pengolahan tanah, setelah selesai proses pemupukan baik pupuk kandang, pupuk NPK, dan pengapuran, kemudian kita lakukan penyemprotan X-Grow di tiap-tiap bedeng, yaitu dengan menggunakan dosis 20 mili per tangki 16 liter. Kita semprotkan secara merata ke seluruh bedeng, kemudian dibiarkan kurang lebih 2 hari, baru kita tutup dengan mulsa. Jadi untuk pupuk X-Grow ini, dia mengandung banyak sekali mikroba yang sangat dibutuhkan oleh tanah, yang dihasilkan dari hasil pembiakan murni dengan bioteknologi terbaru. Bisa kita lihat di sini untuk kandungannya. Nah, ini selain mengandung unsur pokok N, P, dan K, dia juga mengandung bakteri yang sangat dibutuhkan oleh tanah. Di antaranya ada Trichoderma, Rhizobium, Bacillus, Azotobacter, dan lain sebagainya. Juga mengandung kandungan ekstra yaitu gibberellic acid, auksin, sitokinin, asam amino, dan trace elemen. Itu sebabnya kita menggunakan pupuk X-Grow ini dari awal, dari sejak persiapan lahan maupun setiap kali kegiatan pengocoran maupun penyemprotan. Cukup dengan menggunakan dosis 20 mili per tangki 16 liter.
Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman, unsur hara yang dibutuhkan untuk unsur N dan P melalui kegiatan semprot, kita selain pestisida, insektisida maupun fungisida, kita tambahkan lagi Ultradap, produk dari Pak Tani, di mana produk Ultradap ini mengandung unsur N atau nitrogen 12% dan fosfat P2O5 60%. Ini kita lakukan setiap kali kegiatan penyemprotan, yaitu tiap 5 hari sekali. Untuk memenuhi kebutuhan unsur hara pada fase vegetatif, di setiap kali kegiatan pengocoran kita menggunakan NPK kandungan 15-15. Bisa pemirsa pakai misalnya pupuk Ponska ataupun pupuk NPK Mutiara, dicampur dengan CPN atau KNO3 merah, produk dari Pak Tani. Untuk NPK 15-15 dan KNO3 merah atau CPN-nya cukup menggunakan 2 genggam, 1 genggam NPK, 1 genggam KNO3 merah, dilarutkan dalam air, setiap tangki 20 liter. Nah, bisa kita lihat di sini, karena pada fase vegetatif tanaman cenderung membutuhkan unsur yang berimbang antara N, P maupun K. Jadi untuk KNO3 merah ini mengandung nitrogen 15% dan K2O atau kalium 15%. Pemirsa, itu tadi ulasan video singkat dari kami tentang teknik budidaya cabai kaliber. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah selalu menyimak video kami. Sampai bertemu.